Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapis Tipis yang akan membahas fenomena mistis di sekitar kita yang selama ini terlapisi tirai yang amat tipis. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang semalam di Hotel Niagara. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh Ricky di tahun 2009 silam. Kisah ini begitu lekat dalam ingatannya, karena dia benar-benar merasakan suasana kala itu dan melihat semua kejadian secara langsung di depan matanya. Inilah kisahnya. Saat itu, aku ada urusan kerjaan di kota Malang. Rasa capek dan penat benar-benar kurasakan. Malam itu juga kuputuskan untuk pulang karena esok hari masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Sepanjang perjalanan pulang, rasa kantuk menderaku. Dengan sedikit menyesal, kenapa ku tolak saran Pak Ruseno kemarin agar aku ditemani supir kantor jika urusan luar kota. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku putuskan untuk mencari penginapan agar bisa istirahat. Besok sesudah sholat subuh, aku akan lanjut ke Jember. Begitu rencanaku. Sepanjang perjalanan kulihat banyak sekali penginapan. Tapi entah kenapa, seakan-akan ada yang menarikku untuk menuju Hotel Niagara. Sesampai di sana, suasana sepi yang kudapati. Lampu penerangan yang redup dan maaf terkesan seadanya menyambutku. Seorang security yang bertugas di depan menyapaku. "Selamat malam, Pak," katanya sambil tersenyum. Pelataran parkir di depanku terlihat kosong, hanya ada mobilku di sana. Aku mendapatkan kamar di lantai 3 bagian pojok. Sekilas terlihat seorang perempuan yang agak tua di restoran hotel yang sepi. "Resto hotel jam berapa tutupnya, Pak?" tanyaku pada resepsionis hotel. "Oh, jam 10, Pak," kata si petugas. Kulihat saat itu masih jam 9-an. Andai ku butuh makan, masih ada waktu, pikirku. Bergegas ku menaiki tangga menuju kamarku di lantai 3. Temaram lampu menemani langkah-langkahku. Suasana sepi menyelimuti, namun rasa kantukku tidak memperdulikannya. Selesai mandi dan bersiap hendak tidur, ku dengar banyak langkah kaki berjalan bersama sambil mengobrol. Yang kuperkirakan menuju lantai di atasku. Awalnya, kupikir mungkin hotel lagi kedatangan rombongan tamu. Entah kenapa rasa kantukku tiba-tiba hilang, berganti dengan rasa lapar. Dan akhirnya aku putuskan untuk turun ke resto di lantai bawah. Ada yang aneh, pikirku. Suasana hotel jadi meriah sekali. Banyak tamu, padahal saat aku datang tidak seramai ini. Sempat kulihat di meja resepsionis, ada 3 orang yang berjaga. Petugas yang pertama kali menerimaku, dan 2 orang lagi, satu berwajah Eropa dan satunya lagi berwajah pribumi. Namun pakaian dikenakan masih model pakaian lama. Aku menuju resto hotel yang ramai pengunjung. Pengunjungnya kebanyakan orang-orang bule. Mereka pesan nasi goreng. Mungkin di sini nasi gorengnya istimewa, pikirku. Lalu aku pun pesan nasi goreng juga. Sebenarnya aku merasa sedikit heran. Kenapa tamu-tamu hotel ini berpakaian model lama? Mungkin mereka lagi reunian. Ku tepis keingintahuanku agar tidak semakin kelantur. Selesai menyantap nasi goreng, aku akan kembali ke kamarku untuk melanjutkan tidur. Namun, seolah-olah ada yang menahanku hingga aku tidak jadi masuk ke kamarku.
Akhirnya aku naik ke lantai 4 untuk menghilangkan rasa penasaranku. Di ruang yang tidak begitu besar, kulihat banyak sekali orang-orang berwajah Eropa lagi asik ngobrol. Mereka duduk berkelompok mengitari mejanya sambil menikmati alunan musik klasik yang dimainkan. Kulihat juga beberapa wajah pribumi di tempat itu. Tiba-tiba seorang noni Belanda menghampiriku. Dia bilang dalam bahasa Belanda bercampur Indonesia, "Kedatanganmu tepat waktunya dengan pertemuan rutin yang diadakan tiap tanggal 12 per kuartal." Begitu katanya, sambil menunjuk ke sebuah meja yang di atasnya ada papan nama kertas yang bertuliskan Plantag Eigner. Dia juga menunjuk seorang pria berkumis sedikit tebal dengan kacamata bulat dan berbaju putih yang menggenggam erat cangklongnya. Dia bilang itu meniru Hans B. Akhirnya aku tanyakan pada orang pribumi yang ikut dalam acara itu, apa maksudnya Plantag Eigner? Dan ini acara apa? Dia bilang, Plantag Eigner artinya pemilik perkebunan. Dan pertemuan ini diadakan rutin tiap 4 bulan sekali pada tanggal 12. Sebelum acara ini selesai, aku pun kembali ke kamarku. Sempat kulihat juga dari jendela kamarku, pelataran parkir sudah terisi beberapa mobil yang tergolong tua dan beberapa sepeda ontel. Entah berapa lama aku terlelap dan terjaga saat ku dikejutkan sayup-sayup teriakan minta ampun. Aku bergegas naik ke lantai 4, tempat acara berlangsung. Betapa terkejutnya aku. Darah berceceran di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan bersimbah darah. Ada yang masih mangkaran kesakitan, ada yang berteriak minta tolong sambil melambaikan tangannya yang penuh dengan darah. Ku hampiri menir Hans yang seolah memanggilku. Dengan terbata-bata dia bilang, "Kami diserang. Kami tidak bisa melawan, karena senjata kami ada di kamar." Rintian menyayat hati dan bau anyir darah benar-benar memenuhi ruangan itu. Sudah terjadi pembantaian di sini. Tanpa sadar aku berteriak. Aku bergegas turun ke kamarku. Yang ada di pikiranku hanya satu. Aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini. Dengan tergesa-gesa, kubangunkan resepsionis yang tertidur di kursinya. Aku keluar menuju mobilku. Sempat kulihat wajah terkejut dan keheranan dari resepsionis hotel, tapi aku tidak memperdulikan. Dengan agak kasar, kujalankan mobilku, menjauh secepat mungkin dari tempat itu. Karena yang ada di benakku hanya darah terjejer di mana-mana. Teriakan dan rintian minta tolong kembali terngiang di telingaku. Dari kaca spion kulihat pelataran parkir tetap kosong, seperti saat aku datang. Lalu mobil tua dan sepeda ontel kemana? Hingga akhirnya kuhentikan mobilku di sebuah pelataran SPBU. Kupejamkan mataku rapat-rapat untuk mengusir semua yang kulihat di hotel tadi. Hingga dering ponsel mengejutkanku. "Posisi di mana?" tanya Pak Rosiano di seberang sana. Jika Anda suka cerita ini, silakan like, komen, dan share, serta subscribe agar senantiasa mendapatkan cerita mistik terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.